Di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal mekanika sebagai persiapan menghadapi UTBK. Kita mulai dari soal nomor 1. Kata soal, bola A dan B secara bersamaan dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal masing-masing V0 dan 2V0. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Tinggi maksimum bola B 2 kali tinggi maksimum bola A. B. Perpindahan bola A dan perpindahan bola B sama. C. Kelajuan saat jatuh kembali di tanah kedua bola sama. D. Lama di udara kedua bola sama. E. Percepatan bola B 2 kali percepatan bola A. Kita gambarkan persoalannya. Bola A memiliki kecepatan awal V0, bola B memiliki kecepatan awal 2V0. Kita tahu bahwa tinggi maksimum yang dicapai itu bisa dihitung dengan hubungan V sama dengan akar 2GH, dengan H adalah ketinggian maksimum yang dicapai. Maka dari sini akan kita dapatkan kalau kecepatan B 2 kali kecepatan A, maka ketinggiannya tidak menjadi 2 kali karena ada bentuk akar di sini. Berarti pernyataan A, tinggi maksimum bola B 2 kali tinggi maksimum bola A, ini salah. Yang B kita skip dulu, kita lihat yang C. Kelajuan saat jatuh kembali di tanah kedua bola sama. Kalau benda dilempar vertikal ke atas, ketika dia jatuh ke tanah, maka besar kecepatannya akan sama dengan besar kecepatan awal, cuma arahnya yang berlawanan, menjadi ke bawah. Berarti bola A besar kecepatannya V0, bola B besar kecepatannya 2V0. Berarti pernyataan C salah. Yang D, lama di udara kedua bola sama. Jelas karena bola B kecepatan awalnya lebih besar, berarti dia akan lebih lama berada di udara. TB akan lebih besar dari TA, berarti pernyataan D salah. Pernyataan E, percepatan bola B 2 kali percepatan bola A. Kita tahu bahwa ketika benda dilempar vertikal ke atas, maka ketika dia bergerak naik di titik tertinggi maupun ketika bergerak turun, percepatannya tetap konstan, yaitu sama dengan percepatan gravitasi. Berarti percepatan kedua bola sama, pernyataan yang E salah. Nah, kita lihat pernyataan yang B. Perpindahan bola A dan perpindahan bola B sama. Bergantung perpindahannya dari kapan sampai kapan. Apabila perpindahannya dari mulai dilempar sampai jatuh kembali ke tanah, berarti kedua bola perpindahannya sama, yaitu sama-sama 0. Karena dia kembali ke posisi semula. Nah, berarti pernyataan B betul, jawabannya yang B. Kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 2 ya. Berikut ini pasangan besaran yang memiliki dimensi yang berbeda. A. Momen gaya dan energi. Momen gaya dan energi, dimensinya bisa kita cari. Momen gaya itu adalah lengan momen kali gaya, berarti dimensi momen gaya sama dengan dimensi lengan momen kali dimensi gaya. Dimensi lengan momen L, dimensi gaya ML T pangkat min 2, berarti dimensi momen gaya ML pangkat 2 T pangkat min 2. Dimensi energi lebih mudah dicari dengan dimensi usaha, karena energi itu setara dengan usaha, berarti dimensinya pasti sama, padahal usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Berarti dimensi usaha sama dengan dimensi gaya MLT pangkat min 2,
kali dimensi perpindahan L berarti ML pangkat 2 T pangkat min 2. Berarti kita lihat dimensi momen gaya sama dengan dimensi energi. Padahal yang diminta yang dimensinya berbeda. Berarti pernyataan A salah. Yang B, momen inersia dan momen gaya. Apakah ini dimensinya berbeda? Kita tahu momen inersia itu sama dengan massa kali jarak kuadrat. Berarti dimensi momen inersia sama dengan dimensi massa M, dimensi jarak kuadrat L kuadrat. Kita lihat dimensi momen inersia berbeda dengan dimensi momen gaya. Berarti pernyataan yang B betul, jawabannya yang B. Kita lihat soal nomor 3. Kata soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah balok bermassa 5 kg berada pada bidang datar horizontal kasar dengan koefisien gesekan 0,3. Jika gaya dorong yang bekerja pada balok 40 Newton dan membentuk sudut theta 37 derajat, gaya gesekan yang bekerja pada balok adalah, kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok, maka ada 4 gaya yang bekerja pada balok, yaitu gaya luar, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Nah, di antara keempat gaya ini, gaya luar ini yang harus diuraikan dalam komponen X dan Y karena dia masih miring seperti ini. Nah, berarti gaya luarnya diuraikan menjadi F aksen X dan F aksen Y. Nah, kita ingin menentukan apakah baloknya bergeser atau tidak. Berarti kita cari dulu ambang batas. Nah, untuk mendapatkan nilai ambang batas, untuk menentukan benda bergerak atau tidak, kita harus membandingkan antara gaya penggerak, dalam hal ini F aksen X, dengan ambang batas. Ambang batas itu Fs max, ya, gaya gesek statik maksimum. Nah, untuk mendapatkan nilai gaya gesek statik maksimum, kita harus tahu dulu besar gaya normal. Gaya normal bisa dicari dengan analisa gaya-gaya dalam arah sumbu Y. Dalam arah sumbu Y, benda tidak naik ke atas ataupun turun ke bawah, berarti sigma Fy sama dengan 0. Dalam arah sumbu Y ada 3 gaya, N, W, dan F aksen Y. Berarti sigma Fy bisa diuraikan menjadi N min W min F aksen Y. Ini sama dengan 0. Berarti N sama dengan W tambah F aksen Y. W-nya adalah Mg, F aksen Y-nya adalah F aksen kali cos theta. Kita lihat di gambar, ini F aksen, ini F aksen Y, ini sudutnya theta yang mengapit kedua gaya. Berarti kita gunakan cos, berarti 50 tambah 32 sama dengan 82 Newton. Nah, N-nya sudah diketahui, berarti ambang batasnya yang sama dengan gaya gesek statik maksimum bisa kita hitung. Ambang batasnya gaya gesek statik maksimum sama dengan mu S kali N. Anggap ini nilai mu S 0,3 kali 82 berarti sama dengan 24,6 Newton. Nah, kita bandingkan ambang batas ini dengan gaya penggerak, yaitu F aksen X. Nah, gaya penggeraknya F aksen X itu sama dengan F aksen kali sin theta. F aksennya 40, sin tetanya 3/5 berarti sama dengan 24 Newton. Nah, karena gaya penggeraknya masih lebih kecil dari ambang batas, berarti bendanya belum bergerak. Kalau benda belum bergerak, maka besar gaya gesek yang timbul bisa dicari sebagai berikut. Karena benda belum bergerak, berarti dalam arah sumbu X pun resultan gayanya sama dengan 0.
Padahal dalam arah sumbu X ada dua gaya, F dan F aksen X, berarti F sama dengan F aksen X sama dengan 24 Newton. Berarti gaya gesek yang timbul ini adalah gaya gesek statik dan besarnya sama dengan 24 Newton. Nomor 3 jawabannya yang D. Kita lihat soal nomor 4. Kata soal, test drive dua mobil P dan Q di jalan tol yang lurus. Posisi awal mobil Q sejauh 50 meter di depan mobil P. Kedua mobil start bersamaan dengan percepatan mobil P 2 meter per sekon kuadrat dan percepatan mobil Q sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Saat mobil P menyalip mobil Q, maka A. Waktu tempuh mobil P 2 kali waktu tempuh mobil Q. B. Kecepatan mobil P sama dengan 4 kali kecepatan mobil Q. C. Jarak tempuh mobil P 2 kali jarak tempuh mobil Q. D. Kelajuan mobil P sama dengan kelajuan mobil Q. E. Percepatan mobil P sama dengan percepatan mobil Q. Nah, kalau kita gambarkan persoalannya, ada dua mobil P dan Q. Q di depan P sebesar 50 meter. Percepatan P 2 meter per sekon kuadrat, Q 1 meter per sekon kuadrat. Mereka bertemu di suatu titik. Nah, bagaimana pernyataan A? Waktu tempuh mobil P 2 kali waktu tempuh mobil Q. Nah, jarak keduanya di awal berbeda, tapi waktunya sama ya. Karena dimulai bersamaan, berakhirnya juga bersamaan saat bertemu. Berarti TP sama dengan TQ. Berarti pernyataan yang A salah. Kita lihat juga yang D, kelajuan mobil P sama dengan kelajuan mobil Q. Karena percepatan P lebih besar dari Q, bisa dipastikan bahwa ketika keduanya bertemu, kecepatan mobil P, kelajuan mobil P ini akan lebih besar dari kelajuan mobil Q karena percepatannya lebih besar. Berarti pernyataan yang D salah. Pernyataan E, percepatan mobil P sama dengan percepatan mobil Q, di soal sudah dikatakan percepatan mobil P 2, percepatan mobil Q 1, berarti tidak sama. Pernyataan E berarti salah. Nah, berarti tinggal pernyataan B dan C. Pernyataan yang B, kecepatan mobil P sama dengan 4 kali kecepatan mobil Q. Kita lihat. Nah, kita hitung dulu berapa waktu yang dibutuhkan kedua mobil untuk keduanya bertemu. Caranya adalah dengan analisa jarak. Ini jarak SQ, jarak yang ditempuh mobil Q. SP adalah jarak yang ditempuh mobil P. Berarti SP sama dengan SQ tambah 50. Nah, padahal SP sama dengan, ingat rumus GLBB, S sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat. Karena kedua mobil awalnya diam, kecepatan awalnya 0, berarti tinggal setengah T kuadrat. SP berarti setengah APT kuadrat, SQ berarti sama dengan setengah AQ T kuadrat. Nah, ini ditambah 50. Kalau kita masukkan nilainya, AP-nya 2, AQ-nya 1, maka didapatkan T kuadrat sama dengan setengah T kuadrat tambah 50. Setengah T kuadrat sama dengan 50, berarti T kuadratnya sama dengan 100, T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, T-nya bisa didapatkan, berarti kita bisa mencari nilai SQ dan SP. SP sama dengan setengah APT kuadrat, kita masukkan nilainya, hasilnya 100 meter. SQ sama dengan setengah AQ T kuadrat, kita masukkan nilainya 50 meter. Berarti di sini terlihat bahwa SP sama dengan 2 kali SQ. Berarti pernyataan C, jarak tempuh mobil P 2 kali jarak tempuh mobil Q,
Ini betul. Nah, nomor 4 jawabannya yang C.